Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue ADSP. Di video kali ini kita bakal lanjutin part kedua dari belajar Arduino. Nah, di part sebelumnya kan kita udah belajar ya bagaimana si Arduino itu mengeluarkan output biar bisa menyalakan sesuatu hal. Nah, di video kali ini gue bakal ngebuat bagaimana si Arduino dapat menerima input dari sesuatu. Nah, mungkin ini jadi part terakhir juga, karena menurut gue ya, untuk belajar dasar-dasar Arduino, kalian harus ngerti bagaimana Arduino itu mengeluarkan output ataupun Arduino itu menerima input. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana Arduino itu menerima input, dan bonus bagaimana Arduino itu menerima input dan mengeluarkan output sekaligus. Oke, kita masuk ke dalam videonya. Oke, sebelum kita masuk ke perangkaiannya, seperti biasa kita harus siapin dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, sebenarnya kalian gak perlu ada barangnya di dunia nyata, kalian bisa simulasin aja di Tinkercad. Gua taruh videonya untuk kalian belajar pakai Tinkercad. Nah, kalau kalian pengen ada barangnya, kita harus siapin ini guys. Yang pertama adalah yang paling penting Arduino. Nah, di sini gue pakai Arduino yang SMD biar murah guys. Oke, langsung selanjutnya kita perlu namanya push button guys. Nih, bentukannya kayak gini. Nah, push button sendiri itu ada dua macam guys. Yang satu tuh yang kayak gini, yang kakinya ada 4. Nah, ada juga yang kakinya 2 gini guys. Nah, tapi biasanya kalau di Arduino tuh orang makanya yang 4 kaki. Gak tahu kenapa, tapi kalau kalian lihat dokumentasi, rata-rata orang makanya yang 4 kaki gini guys. Jadi kita taruh yang 4 kaki. Lalu kita perlu yang namanya breadboard guys, biar ya perancangan kita lebih rapih aja. Nih, breadboard. Lalu kita perlu namanya kabel jumper guys, karena kita pakai Arduino dan kita pakai breadboard, kita perlu yang saling mencolok. Nah, makanya kita perlu male to male guys. Minimal ya siapin 4 lah, biar gak terlalu ribet. Nah, lalu kita perlu yang namanya ini guys, resistor. Resistornya itu harus gede guys. Gue pakai yang 1000, maksimal tuh sekitar 10.000. Kenapa perlu resistor nanti bakal gue jelasin. Tapi sebenarnya ini wajib gak wajib guys. Nanti gue kasih trik biar kalian gak usah pakai resistor. Oke, lanjut. Nah, karena kita mau input juga, nah gue kasih input yang auto, maksudnya yang dari alam. Kan kalau ini kan kita harus manual nih guys, ngekliknya pakai tangan kita. Nah, ini yang inputnya dari alam. Nah, pakai sensor guys. Nah, sensor yang gue pilih yang paling umum dan paling banyak dipakai adalah sensor ini guys, suhu dan kelembapan, yaitu sensor DHT22. Nah, kalian bebas lah mau pakai apa aja, tapi biasanya yang paling sering dipakai tuh sensor DHT22. Nah, untuk pemakaian sensor nanti bakal gue kasih tahu kok. Oke, yang terakhir untuk pelengkap aja kita pakai LCD guys. Kenapa gue pakai LCD ya? Biar kombinasi tadi input sama output. Nah, LCD yang gue pakai ini pakai komunikasi I2C guys. Sebenarnya ada juga LCD yang pakai pinnya tuh banyak nih. Ini kan pin-pin. Nah, I2C itu bisa bilang untuk mempermudah. Jadi outputnya cuma ada 4 ini tuh guys, 4 pin. Padahal aslinya tuh banyak nih pinnya. Nah, makanya gue pakai I2C biar pinnya tuh dikit aja, cuma 4 pin. Tapi biasanya yang I2C itu sedikit lebih mahal lah. Biasanya lebih 10.000 gitu buat beli modul I2C-nya. Nah, gitu guys. Oke, mungkin udah selesai untuk alat. Jadi kita akan masuk ke perangkaiannya guys. Oh ya, BTW ini belum dapat kabel ya. Jadi kabelnya itu sendiri juga. Ini kabelnya female to male. Jadi butuh 4 kabel itu guys. Oke, kita masuk ke rangkaian yang pertama. Kita bakal pakai push button untuk masukin input ke Arduino. Nah, sebelum gue mulai ke rangkaiannya, kalian harus ngerti satu istilah yang namanya adalah resistor pull up atau pull down. Apa itu bang? Nah, kalau kalian mau pakai switch yang kayak gini guys, nah gue kasih lihat bentuk rangkaian aslinya. Nah, itu kan kayak sebuah rangkaian yang terbuka. Nah, itu akan membuat gak akan ada arus yang mengalir. Kan arus itu akan mengalir di rangkaian yang tertutup. Nah, saat rangkaian terbuka itu guys, ada yang namanya interferensi, entah dari udara ataupun dari gelombang elektromagnetik yang bisa ngebuat noise guys. Nah, noise itu guys, kalau dibaca sama Arduino itu dia nganggapnya sebagai input. Jadi yang harusnya kalian ini nggak nekel tombol, dianggap sama Arduino itu neken tombol. Nah, makanya kita harus menghindari si noise tersebut. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang ngasih resistor. Kan kita tahu resistor kan akan membatasi arus. Nah, kan noise itu kecil guys, kayak million volt, bahkan satuan volt, bukan volt, ampere, karena dia arus. Nah, resistor itu akan menahan mereka sehingga ya noise tersebut gak akan masuk ke si Arduino-nya. Nah, itu gunanya resistor pull up atau pull down. Nah, lalu bedanya apa pull up sama pull down? Nah, itu bedanya di itunya guys, di bentukan rangkaiannya.
Kalau pull up dia nyambungnya ke pin yang ngasilin voltase lebih tinggi, kayak misalnya dari pin 0 sampai 13 ini guys. Nah kalau pull down dia nempelnya itu guys di ground, jadi nempelnya dari ground. Nah nanti gue kasih bentukannya kayak gini. Nah lalu bedanya apa? Bedanya lagi adalah ininya. Kalau pull up dia akan menginisiasi si push button itu, keadaan normalnya itu adalah 1. Jadi kalau kalian pingin mengambil sebuah data, kalian harus pas si push buttonnya bernilai 0 pas dipencet. Nah kalau pull down itu kebalikannya, dia normalnya tuh 0, kalau 1 untuk mengambil datanya. Jadi kalau kalian mau ngambil data, kalau di codingannya ya enakan tuh pakai resistor pull down guys, karena ya masuk logikanya, dia ngambil datanya kalau si ininya bernilai 1 kalau dipencet. Nah kalau pull up kan kebalikan ya, malah 0 yang diambil pas datanya. Nah tapi kalau kalian mau pakai resistor pull down, kalian harus pakai resistor eksternal guys. Ini rangkaiannya kayak gini. Nah kalau kalian mau pakai resistor pull up, kalian gak perlu pakai resistor eksternal. Kalian bisa pakai resistor yang di dalam si Arduino ini, karena Arduino ini ada resistornya juga kan. Nah kalian bisa pakai ini guys, pakai suatu perintah tertentu. Makanya kalau kalian memakai resistor pull up itu lebih simpel rangkaiannya. Nanti gue kasih Tinkercad-nya nih. Ini yang untuk pull up, ini yang untuk pull down. Nah di sini karena gue pingin rangkaian yang mudah, kita pakai yang resistor pull up aja. Nah untuk pinnya sendiri guys, kalian bebas memilih yang manapun, 0 sampai 13 ataupun A0 sampai A5. Dan gue usahain pakai pin yang bisa dibilang paling minim lah kegunaannya, yang gak ada PWM-nya lah, yang gak ada interrupt-nya lah. Nah di sini gue mau pakai pin 7 guys, karena dia gak ada fungsi spesialnya. Kita colok aja ke 7. Nah lalu kita sambungkan ke, nah kan kalau lihat kan sini ada 4 kaki nih guys. Nah kalau kalian pakai pull up, kalian cuma butuh 2 kaki aja, 2 kaki yang sejajar gini. Nih ini kan beda nih, beda dunia. Nah kalian pakai bebas mau pakai kanan atau kiri. Sini gue mau pakai yang kiri. Nah taruh aja di salah satu kakinya nih guys. Ini gue mau taruh yang atas. Nah habis itu kalian colok ke 7. Bebas lah kalian mau pakai berapapun. Nah untuk kaki satunya nih guys, kalian colok ke biasa, ke ground. Nih, dah. Dan rangkaiannya udah jadi guys. Jadi rangkaiannya simple banget kan. Noh. Oke, sekarang kita bakal masuk ke codingannya guys. Oke guys, sekarang kita sudah masuk ke dalam codingannya. Nah di sini gue udah siapin kode biar cepet aja guys. Nah di sini jangan lupa kita pasang dulu Arduino-nya. Nah sekarang Arduino-nya masuk di COM 6. Nah kalau kalian udah pernah assign Arduino-nya, harusnya akan langsung masuk ke board-nya. Nah gue akan jelasin guys dari paling atas dulu. Nah di sini kita lihat ada define seperti yang ada di video sebelumnya. Nah karena kita assign buttonnya di button 7, kita assign di button 7. Kita pakai LED built-in 13 supaya kelihatan aja guys. Nanti kalau buttonnya dipencet, nanti LED-nya bakal nyala. Nah, di sini gue pakai LED built-in, makanya gue assign di pin 13. Nah, di sini ada yang baru nih guys, INT. Nah, ini apa? Nah, ini kalian biar ngerti ya guys. Kalian harus itu guys, belajar codingan guys. Codingan untuk Arduino berarti C atau nggak C++. Nah, ini singkatnya guys ya. Variabel itu digunain untuk menyimpan suatu nilai. Nah, anggap saja nih, lu pengen nyimpen sepatu. Nah, berarti kan lu harus nyiapin dulu rak sepatu. Nah, ini. Jadi kalian harus nyiapin dulu sesuatu. Lu harus nyiapin dulu untuk menyimpan nilai sesuatu. Lu harus nyiapin dulu tempatnya. Nah, ini dia. Makanya gue siapin di awal. Nah, di sini gue butuh 3 variabel atau 3 tempat penyimpanan, yaitu adalah button state, last button state. Nah, di sini gue isi high. Gue langsung isi high. Kenapa? Karena gue pakai resistor pull up. Kan pull up kan keadaan normalnya 1. Nah, makanya gue tulis dia high. Lalu di sini di NT count sama dengan 0. Nah, karena gue pingin program ini untuk nge-count atau menjumlahkan dari total input dari push button. Nah, sini kita kasih 0 karena ya awalannya 0, gak ada masukan. Nah, langsung kita turun ke bawah, yaitu void setup seperti di video awal ya, ini untuk nyiapin lah apa saja pin yang sudah kita taruh tadi di bagian define. Nah, sini ada 2 pin mode karena kita pakai 2 pin. Nah, sini button pin karena kita asal di 7 itu sebagai button pin. Nah, ini yang baru guys, input pull up karena kita pakai resistor pull up. Makanya di sini ada komen baru yaitu input pull up untuk memakai resistor yang ada di dalam Arduino. Lalu di sini ada pin mode LED pin output seperti biasa ya, karena dia ingin memberikan sinyal untuk nyalain LED. Nah, langsung ini yang baru nih guys, serial begin. Nah, ini tuh untuk nyalain serial monitor.
Nanti bakal kasih tahu gimana bentukannya. Intinya mah serial monitor itu untuk nunjukin data apa saja yang ada di Arduino atau yang data yang masuk ke Arduino. Nah, nanti ditampilnya di serial monitor. Nah, kita untuk menyalakan serial monitor, kita harus siapin dulu di serial begin. Nah, di sini nilainya 1600 sebenarnya, guys. Itu tuh ada banyak isinya bisa 1600, ada 11.500, nah situ ada banyak. Tapi biasanya biar nggak terlalu kekencangan, nah bautnya itu bisa bilang kayak kekencangan dari kekencangan untuk mengirim data. Nah standarnya itu di sekitar 1600, guys. Lalu kita masuk ke void loop. Nah void loop ini ya kode yang diulang-ulangnya. Nah di sini untuk mengerti kode yang ada di void loop ya guys, minimal kalian harus belajar codingan C atau C++ itu sampai materi looping. Nanti kalian akan belajar tentang yang tadi guys, tentang variabel. Habis itu kalian akan belajar tentang percabangan if else, dan kalian akan belajar tentang looping. Nah di sini gue akan jelasin semudah dimengertinya. Nah di sini kita mulai yang di bawahnya guys. Di sini ada button state. Ini untuk menyimpan nilai. Nah kalau di sini kan nyimpan nilainya gue dari awal. Nah kalau di sini nyimpan nilainya kalau dia sudah menerima input. Nah, input itu diterima kalau kita pakai ini guys, fungsi digital read. Nah, jadi kan kalau untuk menerima input, kita makanya digital read. Tapi untuk mengeluarkan output, kita makanya digital write. Nah, jadi bedanya cuma sini aja guys. Read yang membaca, write yang menulis. Jadi simpelnya itu. Nah, lalu sini button pin. Nah, jadi digital read artinya kita akan membaca si button pin atau si button 7. Membacanya jika apa? Jika button pin dipencet. Nah, karena kita pakai restore pull up, dia akan membaca di saat seperti tidak keadaan normal. Kan kalau pull up kan normalnya high terus 1. Nah nanti kalau pencet kan jadi low. Nah dia bakal baru dianggap input sama si Arduino. Nah lalu sini kita akan masuk nih guys ke percabangan if else. Nah if else tuh apa? Bisa dibilang kalau lu gak masuk dari syarat ini, maka lu akan masuk ke sini. Kalau lu masuk ke syarat ini, lu gak akan masuk ke syarat ini. Nah simpelnya itu. Nah untuk masuk kita ke syarat yang ini, kita harus memenuhi ini guys, persyaratan yang ada di sini. Nah persyaratannya apa? Ini last button state height. Nah di sini height karena kita pakai resistor pull up, dan ini tuh dan guys, yang tanda dan 2 ini button state low. Button state low artinya di saat kita mencet guys. Nah makanya kita akan masuk ke percabangan ini ketika ini terpenuhi. Sebenarnya kalian bisa nih hapus guys ini. Nanti kalian cek aja hasilnya bakal kayak gimana. Nanti bakal gue jelasin juga kok di bagian demonstrasi si Arduino-nya. Intinya mah, kalau kalian udah memenuhi ini, dia akan masuk ke sini. Nah, bila udah masuk ke sini, yang pertama adalah count plus. Nah, artinya count-nya akan bertambah guys. Bertambah apa? Bertambah 1. Karena sini plus itu artinya nambah 1. Nanti count-nya berarti jadi 1 gitu guys. Lalu turun ke bawah, serial print sama serial print LN. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk menulis di serial monitor. Nah, bedanya apa? Nah, gini guys. Misalnya kalau serial print guys, dia setelah dia ngeprint, dia gak akan ada enter. Nah, misalnya gini, ini kan hasil dari serial print guys. Ini hasilnya tuh count guys. Nah ini yang ada tanda kutip tuh kalau kalian mau pakai string. Nah kalian harus belajar codingan guys biar ngerti kenapa kalau pingin nulis string atau kalimat harus pakai ini. Nah misalnya nih, hasil dari serial print guys, dia akan keluarnya kayak gini, count. Udah gini aja. Lalu turun ke bawah serial print. Nah count itu hasil dari penjumlahan count ini. Misalnya kalian pencet sekali, ini akan jadi 1 kan. Nah, count 1. Udah gini guys. Dia akan nulisnya ke kanan. Nah, kalau serial print LN, karena dia ada LN, setelah kalian nulis 1 ini guys, nah dia bakal turun ke bawah. Jadi dia akan lanjutnya gini, count 2. Kalau kalian mencet buttonnya lagi. Jadi kalau ada LN guys, setelah angka dari dalam sini, ini kan dalamnya 1 nih guys. Nah, dia akan kasih enter gitu. Dan dia akan baru lanjut ke sini. Jadi bedanya adalah serial print dia akan tanpa enter. Kalau serial print LN dia akan ada enternya. Jadi dia akan nulisnya jadi ke bawah. Gitu guys. Lanjut ke digital write. Ini ya seperti di video sebelumnya untuk nulisin output dari Arduino. Nah, kalau delay 200 gunanya untuk trik aja guys. Jadi gini, kalau kalian mencet tombol guys, sebenarnya tuh dia secara sinyal dia nggak cuma sekali doang ya guys. Sebenarnya tuh dia kayak ada mencetnya sekali, tapi dalam sinyal tuh kayak ada noise gitu. Nah noise itu akan dianggap seperti input. Nah makanya kita perlu delay. Delay itu untuk apa? Untuk biar ngebaca tuh
yang satu aja, yang pertama kali. Jadi dia akan ngebaca sekali baru dia lihat 200. Nah, untuk durasi di bonus tuh biasanya tuh million second. Jadi dia akan tercover sama si 200 millisecond ini. Jadi yang kebaca kan itu aja input yang pertama gitu guys. Lanjut ke else percabangan kedua yaitu disable white LED pin low. Nah, karena untuk apa? Untuk matiin si LED-nya. Karena kalau kalian nggak pakai ini, LED-nya bakal nyala terus. Karena apa? Karena nggak ada perintah untuk ngematiin si LED-nya. Oh ya, untuk si percabangan itu diawali dari ini dan ditutup dari ini. Diawali dari ini, ditutup dari ini. Jadi gitu guys. Lanjut ke ini yang bawahnya. Nah, ini nggak masuk ke percabangan, tapi ini pasti akan dilakukan. Ini tuh untuk menyimpan keadaan button terakhir. Karena apa? Karena kan kalau kita udah pencet ini, nanti kalau kalian nggak state ini, dia bakal buttonnya diambil yang si ini, yang low ini. Jadi bakal apa ya? Syarat ini gak akan terpenuhi lagi karena gak akan ada button state high lagi, karena kan kita high yang pertama kan di state-nya di atas. Nah, ini tuh untuk ngambil yang dari sini, guys. Karena kan ini wajarnya tuh 1. Nah, makanya dia akan ini setelah masuk ke perintah yang ini, dia akan jadi 1 terus lagi. Gitu, guys, untuk kodenya. Kalau kalian bingung tentang kode ini guys, mungkin kalian emang harus belajar dulu kode C atau C++ sampai materi looping, baru kalian akan ngerti secara maksimal dari kode ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke hasil dari kode ini. Oke guys, seharusnya kalau kalian sudah upload kodenya, di Arduino IDE kalian akan terlihat seperti ada tab baru guys, yaitu tab serial monitor. Nah, kalau kalian gak ada serial monitor ini guys, kalian bisa buka ini guys, tools, lalu kalian pencet yang ini, serial monitor. Nah, nanti bakal muncul lah si serial monitor yang mirip kayak gini, yang di bawah. Nah, oke, kita bakal lihat nih bagaimana respon si Arduino-nya. Nah, kalau gue pencet tombol nih guys, nah, si Arduino itu bakal ngedip lampu, karena ya gue assign tadi akan ada lampu LED built-in yang nyala kalau kita pencet buttonnya. Kalau gue pencet, dia bakal merah gini, nyala lampunya. Nah, kalau kalian lihat di serial monitor nih guys, dia nge-count guys. Setiap gue pencet, dia nambah satu-satu. Kalau gue tekan, nggak kenapa-kenapa. Nah, ini kalian tahu kenapa? Kalian coba yang tadi gue sebutin di sebelumnya. Kalau kalian hapus salah satu komen, bakal kayak gimana? Dia bakal continuous count guys. Nanti kalian coba aja di rumah. Oke, ini untuk rangkaian yang pertama dari input manual. Sekarang kita masuk ke rangkaian kedua, yaitu input kalau pakai sensor guys. Oke guys, sekarang kita bakal masuk ke rangkaian yang kedua, yaitu pakai sensor. Nah, sensor di sini gue pakai sensor DHT22. Nah, di sini dia ada 3 output guys. Nah, yang plus, min, sama out. Apa itu maksudnya? Nah, gampangnya guys, yang plus sama min itu pasti ke power guys. Antara 5 volt atau berapa lah, nanti gue kasih. Nah, untuk mengetahui harus berapa voltnya, kalian bisa baca datasheet guys. Kalian ketik aja nomor seri dari si ini, lalu kalian tambahan datasheet. Nah, biasanya dia bakal keluar kayak digital atau analog kah outputnya, ataupun berapa volt yang dibutuhkan untuk menghidupin si sensor ini. Nah, kalau kita lihat di datasheet, si DHT22 ini dia bisa dari 3,3 sampai 6 volt. Nah, untuk outputnya dia tuh digital. Nah, berarti kita bisa pakai pin digital guys yang di sini. Jadi kalian gak usah pakai analog. Nah, untuk rangkaiannya sendiri guys, ya udah gampang. Kalian taruh aja di sini biar lebih rapi ya. Nah, lalu kalau kalian lihat, ini kan ada plus, out, sama min. Nah, yang out kalian colok aja ke 5 volt. 3,3 juga bisa, tapi gue milih 5 volt. Lalu yang tadi, yang min, kita taruhnya di ground seperti biasa. Lalu oh ya, kalian kalau milih ground itu bebas ya guys, yang mana aja itu sama aja. Lalu yang out tadi, yang tengah, kita bisa taruh dia bebas milihnya mau yang mana aja. Tapi biar lebih akurat ya, gue saranin taruhnya di yang PWM guys, karena kan PWM bisa merekayasa sinyal analog ya. Oke, gue taruh di pin 6. Dan sudah rangkaiannya. Lepas. Sudah rangkaiannya guys, sudah jadi. Kalau lebih jelasnya nanti gue kasih Tinkercad-nya guys. Oke, sekarang kita akan masuk ke codingannya guys.
kita masuk ke kode yang kedua, yaitu pakai sensor DHT22 atau sensor suhu dan kelembapan. Nah, sebenarnya guys, kalian tuh bisa aja pakai kode ini guys. Ini kode simpelnya aja kalau kalian pingin ngebaca sensor pakai PWM. Nah, misalnya ini udah upload dan gue lihat hasilnya di serial monitor. Nah, kalau kalian lihat nih guys, hasil pembacaan itu kayak angka-angka random gitu guys. Nah, lalu kalau kalian lihat di serial plotter, nih biar bentuknya grafik. Nah, lihat. Bentuknya kayak grafik gak jelas gitu kan guys. Nah, gini. Sebenarnya guys, kalian tuh bisa nerjemahi arti si kode-kode ini atau si sinyal-sinyal ini. Tapi, kalian harus paham dulu dan sudah menguasai kalkulus, matematika teknik, habis itu rangkaian elektrik, sinyal sistem. Jadi banyak guys yang harus kalian lalui. Jadi bisa bilang ribet, bahkan gue sendiri pun mungkin masih kesulitan untuk menerjemahin sinyal ini. Tapi ada orang yang bisa dibilang udah nyelesain sinyal-sinyal tersebut dan sudah di-convert jadi hasil yang bisa kita baca sebagai orang awam. Nah, itulah yang biasanya disebut library. Jadi itu adalah kumpulan kode-kode yang udah orang lain selesain dan dia sudah share secara bisa dibilang bebas lah, kita bisa pakai karena dia udah nge-share di ini ke Arduino. Nah, cara pakai library itu gimana? Nah, kalian tinggal kesini guys, yang ada tanda buku-buku ini. Nah, kalian search aja kok sensor yang kalian pakai. Nah, kan kita pakai DHT22 sensor suhu. Nah, makanya sini akan muncul. Nah, tapi yang paling atas kan AM2302. Nah, kalau gue cari-cari ini tuh nama lainnya dari DHT22. Jadi sama aja, guys. Nah, jadi gue pakai yang pertama dan ini bisa bilang yang paling pembacaannya paling mendekati lah, guys. Jadi gue pakai ini. Nah, cara makainya gimana? Nah, kalian tinggal ke sini, guys. Ke more info. Kalian klik. Nanti dia bakal masuk ke GitHub guys. Nah, GitHub tuh apa? Bisa bilang ini tuh drive-nya para programmer. Biasanya mereka nge-share kode tuh di sini karena bisa bilang lebih enak aja fiturnya buat nge-share kode. Nah, cara makainya kalian tinggal ke example nih guys. Nah, di sini adalah contoh-contoh bagaimana kalian make si library ini. Nah, habis itu kalian pencet ini. Nah, habis itu kalian bisa copy atau bisa kalian download. Nah, sini gua copy aja. Lalu kalian pindahin ke tadi sketch kalian copy paste aja lah. Nah, tapi sebelum kalian upload, nah kalian install dulu. Nih, kan gue udah install makanya sini tulisannya remove. Nah, habis itu kalian cross check dulu lah, ini kodenya gimana. Nah, kan tadi kita pakai pin 6 ya guys. Jadi kita ganti nih guys, jadi 6. Lalu kita turun, nah dia pakai serial begini 115200, nanti kita ganti. Lalu kita lihat ke bawah. Nah, ini delay-nya bisa kalian ubah-ubah aja. Kalau kalian pengen lebih cepat. Nah, sini kan 5 detik nih tiap pembacaannya. Jadi kita hapus aja nih. Jadi 2 detik lah. Lalu kan kita mau nampilin suhu sama kelembapan aja. Nah, ini kita hapus aja nih. Nah, jadi dia harusnya bakal ngeluarin hasil pembacaan suhu dan kelembapan. Coba kita upload. Nah, udah kita upload dan coba kita buka serial monitor. Nah, kita lihat apakah pembacaannya sudah berjalan. Oh ya, ini belum kita ubah guys. Ke 115200. Oke, nah. Ini sudah mulai kebaca nih guys. Nah, temperatur, humiditas. Nah, untuk pembacaan nanti gua jelasin lagi pas kita pakai LCD guys. Jadi kita akan masuk ke kode yang ketiga yaitu pakai LCD guys. Oke, kita masuk ke rangkaian yang ketiga, yaitu adalah kombinasi input dan output. Di sini outputnya gue akan pakai LCD I2C guys. Dia ada 4 output, 16x2, dan kita bakal masukin ke sini Arduino-nya. Dan kita akan ngeluarin pembacaan si sensor ke LCD ini. Nah, untuk cara masangnya sendiri guys, ini mudah juga. Nah, ini kan dia ada 4 nih guys. Nah, GND, kalian colokin aja ke GND. VCC kalian colok saja ke 5 volt. Nah, SDA dan SCL kalian masukin ke pin A4 atau A5. Nah, SDA itu A4, SCL itu ke A5. Ini langsung gua colok aja guys. Biru berarti kita pasang ke A5 dan SDA kita pasang ke yang SDA juga. Nah, lalu yang ini 5 volt kita taruh ke 5 volt.
Oke, seperti biasa untuk memperjelas, nanti rangkaiannya bakal gue taruh di itu guys, Tinkercad, biar kalian lebih mudah ngelihatnya. Oke, kita akan langsung masuk ke kodenya guys. Oke guys, kita masuk ke codingan yang ketiga, yaitu yang memakai LCD guys. Nah, LCD juga guys, kalian itu harus install library, karena ya dia tuh rada ribet juga guys, karena dia juga pakai I2C. Nah, tadi kan kita install library itu lewat sini ya guys. Tapi guys, ada beberapa library itu yang nggak ada di sini. Jadi mau nggak mau kita harus install secara manual. Nah, cara install manualnya tuh gimana? Nah, pertama kita harus punya library yang kita mau install. Nah, di sini gue udah nyiapin guys. Ini namanya Arduino Liquid I2C Library. Nah, gue pakai yang ini. Nah, habis itu cara downloadnya gini, kalian kesini kode, lalu kalian download yang zip ini guys. Nanti harusnya dia akan meng-download. Nah, setelah itu kalian ke Arduino IDE lagi, lalu kalian kesini guys, ke Sketch. Nah, di sini ada tulisan Include Library, kalian pencet nih guys, Add Zip Library. Kalian pencet. Nah, nanti dia akan ngebuka folder. Nah, kalian pilih aja nih. Nah, yang udah kalian download tadi, lalu kalian open. Nah, nanti otomatis dia bakal nge-install library-nya guys. Nah, sini karena gue udah punya library, jadi gue pencetnya no aja. Kalau kalian pencetnya harusnya nggak ada ini deh. Kalau kalian belum pernah install library-nya. Nah, ini udah ke-install guys library-nya, dan kalian udah bisa pakai si library Liquid Crystal I2C. Nah, sini gue udah siapin kodenya, dan gue mau jelasin singkat aja ya. Nah, ini tuh tergantung guys, tergantung LCD yang kalian punya. Nah, ini adalah jumlah bar LCD yang kalian punya. Di sini kan gue pakai yang L16 kali 2. Nah, ini 0 kali 27 itu apa? Nah, ini tuh alamat guys. Alamatnya carinya gimana? Nanti gue kasih codingannya untuk cari si alamat LCD kalian. Nah, lalu ini yang pakai codingan yang suhu tadi. Nah, di sini guys yang bedanya nih, LCD begin sampai LCD print, ini bisa bilang ya untuk nyiapin LCD-nya lah guys. Nah, di sini kan ada set kursor 0,0. Nah, ini nih untuk ngatur di mana LCD kalian akan nampilin suatu angka atau huruf. Nah, ini 0,0. Kenapa 0,0? Karena kalau kalian belajar coding guys, array itu dimulai dari 0. 0 tuh yang paling kirinya guys. Nah, sini 0,0 artinya adalah yang dia tuh di baris 0 atau di baris 1,0 itu dia ada di baris 1 di kolom 1. Nah, gitu guys. Nah, ini delay 2000 untuk memulainya. Lalu kita lihat di loopnya, kita pakai codingan yang tadi, yang suhu dan kelembapan, lalu ditampilin ke si LCD-nya guys. Begitu guys. Coba kita lihat hasil dari kode ini guys. Kita upload. Oke guys, seharusnya kalau kodenya udah di-upload, tampilan Arduino kalian akan kayak gini, dan LCD akan nyala dengan menunjukkan informasi yang sudah kita set, temperatur dan kelembapan. Nah, kalau kalian lihat kan ini agak silau gitu ya guys. Tapi kalau kalian lihat di dunia nyata, kalau kalian cobain, jelas kok guys. Tinggal kalian atur-atur aja belakangnya, kontrasnya pakai obeng. Dan ini jelas banget kok guys, nanti gue fotoin kok. Nah, lalu bagaimana kode bekerja? Nah, dia akan refresh setiap 2 detik guys. Setiap 2 detik dia akan berubah-ubah. Kalau ya gak ada perubahan ya dia bakal segitu aja nilainya, sesuai dengan codingan kita. Nah, lalu apakah hasil pembacaannya akurat? Nah, gue bandingin sama yang ada di HP gue nih, sekitar 27 derajat, dan sini 27,4, ya lumayan akurat lah ya. Sebenarnya kalian bisa ubah biar lebih akurat, tapi kalian caranya bakal sedikit ribet karena kalian harus ubah codingan .h-nya. Itu bisa nanti gue tampilin kok gimana cara ubahnya. Nah, lalu mungkin udah ya kontennya sampai sini. Jadi gue tutup series untuk belajar Arduino ini yang videonya panjang-panjang. Bukan artinya gue berhenti bikin video, enggak. Gue bakal bikin video tapi per project atau per komponen. Jadi kalian tunggu aja video gue selanjutnya. Jadi gue tutup videonya dan bye-bye guys.